لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا فتى يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج ربي فانفعنا ببركته ودنا الحسنى بحرمته يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تسمع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. الفاتحة الملكة لتعالى سيدنا رسول الله يا رسول يا الله وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
amanu minkum alladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan DKM, yang saya muliakan keluarga besar DKM Mushola Baitus Sholihah, para donaturnya, mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya, mempanjangkan umurnya, Allah berkahkan hidupnya, selamatkan dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan tanpa terkecuali kita semuanya menjadi hamba-hamba yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam kita sanjungkan turut junjungan ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita hadir, kita sholat, kita puasa, kita jamaah, kita ngaji, kita sedekah. Itu bukan kehebatan kita punya ilmu. Kita bisa melaksanakan kemarin tarawih sebulan, puasa sebulan, ngatamin Quran, bayar zakat, selesai sampai Idul Fitri. Itu bukan kesehatan karena semata-mata tubuh kita. Kita bisa jariah, bisa infak, bisa zakat, bukan semata-mata kekayaan kita. Pun kita datang kemari bukan semata-mata kesehatan kita, tapi itu semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai jagat sekian karung, bukan kehebatan dia punya isi, tapi Allah kasih hidayah dia biar bisa melancarkan. Berapa banyak orang kaya nggak bisa jaga? Berapa banyak orang mampu? Nggak kayak itu kali di Jakarta. Saya bangun musola ini menantu dari mana-mana, bukan karena harta dia, tapi Allah kasih hidayah ke hatinya biar rezekinya bisa jadi musola Baitus Sholihah. Berapa ratus ribu tetangga Baitus Sholihah, paling berapa orang jadi donatur? Mampu-mampu, kaya-kaya, bahkan mungkin rumahnya lebih mewah daripada Baitus Sholihah. Jadi semuanya itu bersyukurlah, itu semuanya hidayah daripada Allah. Saya nggak sampai kemarin kalau bukan karena hidayah Allah. Dari mulai sini nama ketujuh dan seterusnya. Alhamdulillah nggak bahasa. Kayak motor. Di giliran hujan saya diam di mall. Jadi nggak kehujanan. Jadi semuanya itu dari mulai kita tidur, bangun tidur, aktivitas itu semua karena hidayah daripada Allah. Nah ini kebetulan saya punya kitab. Memang tadinya buru-buru. Tadi malam itu nggak ada di Sawangan, ketinggalan di Sawangan. Akhirnya kemarin saya ingat di sini ada kitabnya segini ya udah biar saya jalan. Nggak lupa juga bangun sih. Tapi yang saya sampaikan adalah isi daripada kitab Nasaih Diniyah. Nasaih Diniyah, nasihat-nasihat diniyah itu agama. Wal wasoya dan wasiat-wasiat imaniyah yang mengandung keimanan. Jadi kalau kita belajar ilmu bahasa berarti tambah bagus bahasa kita.
kalau kita belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, berarti tambah bagus bacaan kitab kita. Kalau kita belajar ilmu tajwid, berarti semakin bagus bacaan Quran kita. Kalau kita belajar nasoidiniyah, itu tambah tawajuh, tambah marok, tambah khusyuk, tambah merendahkan diri, tambah ikhlas, tambah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah semalam saya bertahajud. Alhamdulillah tadi pagi saya udah duha. Itu bukan lantaran dia mampu menjalankannya, tapi semakin takwanya dia kepada Allah, dia jalanin itu. Tambah kemari kita tambah ilmu, nggak ada perubahan. Dikasih tahu sama kiai, Muhammad, mau ulama, tahajud, sampai sekarang tahajud. Dari dulu kita dibilangin jangan lupa duha, tetap aja banyak. Sunnah Senin Kemis, paham, tahu, kerjain. Senin Kemis. Paham nggak Senin Kemis? Paham, Bib. Puasa enggak, Bib. Bukan orang Senegal, bukan orang sini, bukan orang Amerika. Kami dari Cina balik lagi ke Jakarta. Jadi semakin tambah ilmu kita, semakin khusyuk. Semakin tambah pengetahuan kita, semakin ikhlas. Oh, anak soleh. Ya, kasih ya. Ya. Nah, di dalam kitab Nasoidiniyah itu menjelaskan ketasawufan. Ketasawufan itu ilmu yang sudah sabar, ikhlas, rendah hati, lapang dada, ridho, hilim. Ada perbuatan sabar di atas sabar namanya hilim. Hilim itu sabar di atas segala kesabaran. Yang punya sifat hilim itu cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering saya sampaikan kita ini nggak bisa sabar tuh, belum mampu. Tapi berusaha supaya sabar. Contoh, tadi saya WA, mohon salamin, insya Allah datang tapi lambat gitu. Insya Allah datang tapi lambat karena keadaan. Ya karena nggak sabar pulang. Ada orang jalanin sholat pun banyak nggak sabar. Emang imamnya nggak ada lagi, dia lagi, dia nggak sabar. Kayak nggak ada imam lagi di musola itu soalnya dia lagi. Mau imamnya siapa? Istilahnya kita sholat jamaah, ikhlas bareng-bareng menjalankan ibadah, itu sabar menjalankannya. Punya istri, punya anak, punya keluarga, sabar. Jadi sabar itu sebagaimana digambarkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu guru-gurunya daripada gurunya para nabi. Bahkan julukannya Abul Anbiya, bapak-bapaknya para nabi itu berguru Nabi Ibrahim. Dan keturunan Nabi kita Muhammad bersumber dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail terus ke Nabi Muhammad. Itu Nabi Ibrahim sampai bilang begini sama anaknya, kayak anakku semalam bapak suruh foto kamu. Bagaimana pendapatmu? Ya Martif al-Majatu man satajiduni insyaallah minassabirin. Wahai ayah, kalau itu yang perintah Allah, silakan potong leher saya.
Mudah-mudahan ayah dan saya termasuk minas sabirin, orang-orang yang sabar. Itu luar biasa. Bapak mimpi suruh motor anak, nah sini nak, semalam bapak mimpi suruh motor mimpi. Jangan ini, lagi ngomong pak daripada saya dipotong dengan emak. Bapak mau kehilangan saya, mau kehilangan emak. Sebegitunya. Tapi apa buah kesabaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dipotong? Karena kesabarannya, keyakinannya kepada Allah, pasti potong diganti seekor domba yang besar. Akhirnya terjadilah besok perbuatan Idul Adha. Sebentar lagi Idul Adha. Beli Alphard kuat, beli kambing 3 juta kuat. Bukan orang Jakarta, orang Filipina. Mobilnya dikendarai, rumahnya puluhan miliar, beli sapi 20 juta gak mampu. Kita bisa kredit rumah, kredit kendaraan. Sekali bayar kreditannya bisa 10 juta per bulan. Itu bayar 10 juta. Beli sapi 2 bulan, beli sapi bisa. Kita yang udah punya gaji cukup buat beli seekor kambing itu berarti. Jadi itu kesabaran. Coba ada pengen tahu dia punya duit banyak bisa potong apa besok? Alhamdulillah Pak Ustaz, tetangga saya potong gitu. Allah kasih kesehatan, biar sabar. Kesehatannya untuk apa? Allah kasih ilmu, ilmunya kesabarannya untuk apa? Jadi semakin tambah ilmu kita, semakin sabar, semakin ikhlas, semakin yakin, semakin khusyuk, semakin lapang dada, semuanya semakin lillahi ta'ala. Sebagaimana setiap hari kita ikrar langsung di hadapan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahya ya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, sungguhnya sholatku, ya Allah, nusuki ibadah, wa mahyaya, sungguhnya hidupku ya Rabb, wa mamati, dan matiku ya Rabb, lillahi rabbil alamin, semata-mata mengharap ridho darimu. Sholat jalan terus, bayang jalan terus, cuma omongan doang. Disuruh perintah ini itu, ya. Mamaku, besok ini hari raya haji, hari raya kurban, Idul Adha, Idul Haji. Kalau yang punya rezeki, potong sebagai rasa syukurmu kepadaku. Kalau kamu potong 1 kambing, tahun depan kamu aku ganti dengan 100 kambing. Maksudnya apa? Rezekinya ditambah. Enggak ada istilah rugi dalam sedekah amal dia infak zakat. Yang rugi itu yang investasi, bodoh, banyak banget itu. Arisan, bodoh. Orang bodong aja nyusahin, apalagi yang begitu. Bodong banget nih orang kayak nyusahin, apalagi yang bodong-bodong semua. Hati-hati. Inna a'tayna kal-kautsar. Hamba-hambaku, kamu udah kasih rezeki yang mana? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat yang aku berikan dari dulu sampai sekarang, gak bakal gitu. A'tayna kal-kautsar fasolli, sholat dong. Gua gak minta apa-apa, minta sholat doang. Kasih rezeki, kasih sehat, kasih jabatan, kasih harta, kasih istri, kasih anak, kasih perusahaan. Asal sholatnya apa? Nggak banyak,
sholatnya juga 5 waktu. Lirabbika, untuk Tuhanmu. Udah sholatnya, udah rezeki ada, wanhar, korban dong. Kita punya tanah pulau, kayaknya malu mau miliaran, potong kambing aja orang. Ya, malu banget. Saya punya abang, Pak Syaril Munandar, dari mulai saya, setahu saya gitu ya. Tiap tahun itu pasti korban. Saya juga bingung, Bah, bukan semuanya udah pada korban. Iya. Terus sekarang buat siapa? Nggak tahunya saya diajarin. Apa dari dulu? Pertama, untuk Rasul. Ya Allah, saya berkorban, saya niatkan kami ini pahalanya untuk Rasul. Tahun besok, tergantung ada uang, pernah beli 4, buat siapa saja, Pak. Ini buat Sirina Abu Bakar, ini buat Sirina Umar, ini buat Sirina Ali, ini buat Sirina Utsman. Korbannya atas nama para sahabat Nabi. Pahalanya kemana? Balik lagi sampai berkorban. Kalau mimpi umatku Syafi'i orang korban, pahalanya buatku, hebat banget. Pas saya tanya lagi, Pak, ini korban buat siapa? Apa punya guru? Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Bani. Satu lagi atas nama siapa? Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Bani. Guru-gurunya dipotong. Jadi tiap tahun. Jadi jangan korban kemarin. Jadi kalau ada rezeki sebanyak apapun. Di Manggarai ada perusahaan namanya Balai Yasa Pencikaan. Saya ngajar di situ. Setiap tahun itu kantor beli sapi 5. Akhirnya saya bilang sama DKM pengurus masjidnya, Ji, ini mah kantor setiap beli sapi ini atas nama siapa? Atas nama kantor, Pak Ustaz. Nah, tadi yang masuk surga kantornya dong. Karena saya ngajar situ lama, saya sarankan cari pegawai-pegawai yang patuh-patuh, yang rajin-rajin, yang bagus-bagus nilainya, kasih namanya bareng. Kalau 5 kali 7 sapi, 1 sapi 7 orang kali 5 berarti 25 orang kan? Alhamdulillah sudah berjalan sampai 15 tahun ini. Tiap tahun gantian namanya atas nama korban sapi itu. Jadi tahu-tahu orang kan banyak udah beli aja, itu dari kantor anu dipotong. Karena masih ke kantor, dari hewan korban Pak. Jadi nggak ada siapa yang dipotongin. Bapaknya sampai dipotong atas nama Baju Soleha gitu. Tadi yang masuk surganya Baju Soleha, namanya kagak. Itu sampai sekarang 15 tahun berapa ratus. Saya nggak korban, tapi saya kasih saran doang seperti itu. Sampai sekarang masih berjalan. Saya dapat pahala. Pamannya di sini patungan. Waduh kurang 1 nih namanya. Udah DKM dah. Atas nama DKM masukin foto. Jadi nama-nama itu sampai kepada Allah. Daripada sia-sia dipotong karena perusahaan, lebih baik dikasih nama. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih pakai di sana namanya Pak Sukirman. Alhamdulillah, tapi sekarang mungkin nama-namanya berkorbani. Emang tiap tahun Senin saya sapinya. Emang terima beres, udah langsung ditandingin, enak. Jadi sampai kantor tinggal bagiin. Pegawai pulang satu berangkat. Dan nyari simpelnya aja, biar kantornya nggak kotor gitu. Kerja jalan terus, pulangnya juga dapat sapi. Bos-bosnya, oke, jangan lupa tolak buntut masa buat saya. Ya udah terserah gitu. Nah, sebentar lagi nih mau korban. Fasolli li rabbika, kamu udah aku kasih rizki, udah sholat, wanhar. Kalau punya rezeki lagi, jangan lupa korban.
Inna syani'aka huwal abtar. Kamu udah aku kasih rezeki, kamu udah aku kasih umur panjang, nggak mau sholat, punya duit nggak mau korban. Inna syani'aka huwal abtar. Awas lu, ntar lu masukin jadi orang-orang yang paling rugi. Mampu belajar tak mampu, bisa belajar orang nggak bisa, sanggup belajar orang nggak mampu. Kenapa mau ditahu? Makanya kan paling enak itu orang melarat sebenarnya, yang ngurusin apa-apa tuntutannya nggak banyak. Tidur juga orang melarat mangap, nggak ada dipikirin. Orang yang kaya pusing pak, pusing banget. Oleh karena itu, sebentar lagi hari Idul Adha. Terus syarat-syarat hewan Idul Adhanya sebagaimana? Ya otomatis yang paling gagah. Anda satu saat jamaah, saya namanya Mahati itu dia punya anak yatim, punya yayasan. Dia bilang ke saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya mau nitip mbak ini satu. Oh ya boleh mah, nitip saya. Saya kan motongin juga. Jadi beli saya motongin. Alhamdulillah saya punya anak 3, dia jago potong semuanya. Atas nama siapa mak? Atas nama saya Debbie. Oh ya udah. Pas saya lihat, mbak ini perempuan. Mak, ini cewek ya? Iya Bi. Emang kenapa? Nggak boleh? Bukan. Emang yang laki nggak ada? Gini Bi, kemarin ada 3, tuh anaknya laki, ini saya jual. Jadi boleh nggak Bi? Bagus Mak. Oh, dia punyanya itu. Saya bilang Mak, nanti di akhirat orang-orang itu naik hewan korbannya, semuanya pakai udang-udang, pakai peci, cuman punya madam yang pakai jilbab. Jadi kenapa harus lagi lebih sempurna? Perempuan terima. Tapi ini ada sapi laki, ini ada sapi perempuan. Ini sapi lakinya kurus kering, tinggal tulang belakang kentut. Udah itu setruk lagi sapinya. Gak bisa jalan nggak mau ngapain. Ini sapi perempuannya gede, wah, lebih baik yang mana yang potong? Yang lebih baik dipotong dua-duanya. Kalau dilihat dinilai dari manfaatnya lebih banyak ke perempuannya. Kalau dinilai dari kesempurnaannya ke laki. Jadi yang paling bagus dua-duanya potong. Itulah diri sekalian. Terus kalau ada orang mau korban, pesen. Tapi ini saya pesen korban. Jangan lupa ya, paha depan 2 sama kepala buat saya. Kalian aja itu paha belakangnya sekalian bawa. Nah itu makruh pun dilarang sekali. Kalau dari selain panitia ya udah. Panitia nih, ya panitia juga kan mikir-mikir kan gitu. Si A nih kasih dia paha depan itu. Gitu. Semuanya jangan lupa palanya, apalagi palanya nggak boleh. Biarin aja dia minta korban palanya. Ntar di akhirat itu kami nggak ada palanya nyungsur kalau di mana tadi. Orang patungan beli sapi sekarang. Yang patungan 7 orang. Sekarang sapi yang 300 kilo itu 3 kintal. Yang lalu ada berapa ekor? Ada DP, kalau sekitar 18 ekor lah. Saya mah nggak jual, tapi saya punya bos. Dan DP-in buat terutama yang perusahaan negara itu malah yang 500, kalau 5 kita, yang beli kantor. Nah, kalau umpamanya patungan-patungan begitu, syukur-syukur belinya gede. Satu sapi itu buat siapa? 7 orang. Satu
sapi, satu kebun, satu otak sama. Dia mau gede, mau kurus, mau gemuk, 7 orang aja. Ini batuan 7 orang, sapinya mana ini? Ya Allah, ini mau dinaikin seorang ini nggak kuat sapinya. Cari yang gagah, yang lebih besar, lebih baik. Hal-hal yang sunnah itu nggak ada standarnya. Lebih banyak, lebih besar, lebih baik, ya lebih afdol. Di saya beli gajah, ya boleh gajah, mau onta aja. Sapi yang besar-besar, mau segede apapun untuk sapi tetap 7 orang. Di anak sapi boleh nggak boleh, ada ukurannya itu mah. Minimal sapi yang lebih dari 1 tahun umurnya, kambing lebih dari 1 tahun. Sekarang banyak banget anak-anak kambing jual-jualin mahal banget. Kambing 3 juta ya ilahi. Itu diterima nggak bi korbannya? Diterima, tapi tidak sempurna. Alias ini kambing hewan korban ini belum balik, kayak bocah sembahyang diterima nggak? Terima, tapi buat dia mah kagak. Yang dapat pahalanya orang tuanya. Sama kayak apa hewan kurban masih kecil-kecil dipotong 2 buat kurban, tetap ada pahalanya, tapi tidak sempurna. Kalau bahasa kita itu bahasa hewan mah kupak. Kupak itu gigi depannya itu dikuning, gede nonjol dikit kupak. Kalau sapi ketahuan yang sekian kelihatan. Kemudian hadirin sekalian yang berbahagia, aku beri rezeki sudah, kamu sholat enggak korban juga. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diputus dan terputus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kaya besok korban dan korban, kasihan. Kecuali orang pas-pasan dia nggak usah, bisa nggak pernah korban gimana? Ya nerima korban gitu aja. Kemarin saudara-saudara kita zakat wajib, tapi kita nggak punya uang untuk zakat, gimana? Ya kamu mah nerima zakat, nggak usah zakat. Saya nerima zakat, terus saya zakatin lagi, boleh nggak? Boleh, karena itu sudah hak kamu. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, begitu beratnya menjalankan kesabaran untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, untuk dijalankan kepada Allah. Ujung-ujungnya semuanya nanti kembali kepada Allah. Dunia majra'atul akhirah. Dunia itu ladang untuk menuju akhirat. Tidaklah kuciptakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Kamu menjadikan orang pintar, jadikan ilmumu, kepintaranmu untuk ibadah kepadaku. Kamu aku kasih istri, jadikan istrimu menjadi tambah ibadah kepadaku. Aku amanatkan kasih anak, jadikan anak-anakmu itu sebagai jalan untuk ibadah kepadaku. Kamu aku jadikan pemimpin, jadikan wewenang pimpinanmu itu jalan ibadah kepadaku. Kamu aku kasih sehat, jadikan sehatmu itu di jalan ibadah kepadaku. Matamu, tanganmu, jasadmu aku kasih sehat semua. Jadikan tiap jasad yang ada di anggota tubuhmu untuk selalu ibadah kepada aku. Luar biasa. Mata biar sering-sering mandang orang tua, mandang orang-orang soleh, mandang yang halal-halal, mandang istri, mandang anak. Itu ibadah. Bapak melihat istri senang, ya Allah, istri saya cantik banget ya. Itu Bapak punya pahala seperti memandang Hajar Aswad. Sementara istri kita memandang suami, senang ikhlas ridho, ya Allah, suami saya, ya Allah saya ikhlas, saya ridho suami saya.
saya begini modelnya, ikhlas. Dia laporan, Pak Ustadz, saya lihat suami saya benar seperti mandang Ka'bah. Kok bisa? Iya, suami saya hitam banget kayak Ka'bah. Malah menghina. Seorang bapak memandang anak-anaknya dengan ikhlas ridho, banget. Ya Allah, alhamdulillah kau berikan aku anak-anak yang soleh dan soleh. Itu seperti memandang Nabi Allah Ismail ketika bahagianya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar mendapatkan seorang anak. Kalau ada seorang istri kemudian ketemu suaminya susah sembahyang, masih susah ngaji, masih susah ibadah, tapi istrinya sabar menghadapinya. Ya Allah, sebenarnya suami saya itu baik, cuma masih malas banget buat sholat, malas banget buat ibadah. Ya Allah, saya rindu ikhlas suami saya begitu. Mudah-mudahan saya berdoa dapat hidayah. Ya Allah, kasih hidayah. Suami saya baik, cuma masih malas ibadahnya. Dia sabar menghadapi suami seperti itu, dia mendapatkan pahala seperti Istimewa Sito dalam menghadapi Fir'aun. Mudah-mudahan pas, insya Allah pas waktu besok akan datang, Allah kasih cuaca yang bagus. Mudah-mudahan nanti hari raya Cilaka Allah berikan kita kesempatan untuk saling berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia